hanya klub-klub yang punya basis penonton besar aja yang lebih menjanjikan untuk bisa meng-create itu. Tapi itu pun tidak semua. Iya. Ya, Persib lah saya ambil contoh. Itu sangat luar biasa. Menurut saya dari sisi manajemen Persib menurut saya, menurut kacamata saya itu paling oke gitu. Dibandingkan dengan misalnya Persija. Makanya EPA pun Bang, supaya jangan cuma Liga 1 nih. Dengan ada EPA Liga 2, kan makin banyak wadahnya nih. Iya. Artinya kalau kemarin cuma 18 kan? Iya. Klub kan? Nah, ditambah dengan 20 berapa itu? Klub Liga 2. 2. Iya. Berarti kan udah bisa sampai 40 nih. Iya. Klub untuk mereka, anak-anak muda ini bermain di EPA. Sekecil apapun ketika ada kesalahan, kemudian tim itu merasa dirugikan, Itu pasti udah kemana-mana itu. Isunya udah dibawa kemana-mana ini. Wah, ini pasti ada mafia, ini ada pengaturan nih segala macam gitu. Tapi lawan Australia pun dia rotasi juga Bang. Mulai tadinya waktu lawan Jepang, Iya. jangan rotasi dulu. Ya, kita kali ini kedatangan tamu yang kalau ngomongin bola udah nggak perlu diomongin lagi gitu sama beliau nih. Karena sudah darah daging, hidup dari situ mungkin semua. Hidupnya mungkin setengah dulu. Sepanjang hidup, setengah hidup dari situ semua nih. Ada namanya media top score yang sangat terkenal pada masa itu. Karena dulu saya ingat, waktu saya kecil tuh ya bola gitu kan. Dia suplemennya Kompas gitu. Tiba-tiba muncul nih harian top score. Wah, ini bikin sepak bola jadi makin seru di Indonesia gitu. Dan terus-menerus sampai beliau juga jadi pengurus zamannya Pak Nurdin Halid. Habis itu reformasi, pada zaman reformasi itu terjadi juga dengan Pak Johar Harifin. Kemudian ada Pak Arifin Panigoro juga terlibat di dalamnya beliau ini. Jadi sampai hari ini terus memantau dan mengikuti perkembangan. Jadi ini kalau ngomongin tokoh sepak bola, ini sih bukan FOMO gitu ya, atau bukan tiba-tiba muncul gitu, tapi udah memang mendalam banget. Jadi perlu banget nih kita dengar omongan dari Bung Kesit, dan apa yang kita pingin tahu kritikan-kritikan beliau terhadap sepak bola saat ini yang mungkin beliau lihat kok banyak banget ya dinamika FOMO dan sebagainya gitu. Nah ini gimana Bang? Bang Kesit? Terima Dengan kasih. sepak bola kita sekarang nih. Iya, terima kasih yang lalu-lalu. Bang Arya. Ya. Akhirnya ketemu juga kita di sini ya. Iya. Ya, jadi kalau boleh saya cerita sedikit, Bang. Iya. Ya, kalau dibilang sepak bola sudah mendarah daging belum sih, gitu kan? Di diri saya sudah, Bang. 35 tahun saya aktif meliput sepak bola gitu ya. Betul. Saya awali dari tahun 90 itu. Ya, saya langsung terjun di olahraga, di wartawan olahraga. Di 2 tahun pertama tuh masih all round lah. Multi cabang ya saya ikutin gitu kan. Dari mulai permainan bulu tangkis, voli, termasuk sepak bola juga ya. Tapi fokus di sepak bola tahun 92 lah. Setelah Indonesia meraih emas terakhir. Ya. SEA Games ya di Manila. Itu saya udah mulai fokus tuh di sepak bola. Jadi saya Jadi setelah itu 32 tahun kemudian baru dapat lagi itu. Iya, jadi setelah itu Gak dapat. Iya, saya beruntung bisa menulis ya ketika Indonesia meraih medali emas sepak bola di Manila, Filipina. Waktu itu saya masih bekerja di Tribun Olahraga. Jadi dia sisipannya, kalau tadi Abang bilang bola ya, Sisipannya Kompas. Ini Tribun Olahraga, sisipannya Sinar Harapan Suara Pembaruan. Waktu itu. Tapi itu sebenarnya tabloid olahraga pertama itu di Indonesia, Tribun Olahraga. Nah dari situlah saya kemudian lebih intens di sepak bola. Yeah. Betul, saya dulu pernah jadi pengurus juga di PSSI, di Komite Fair Play waktu itu. Zamannya Pak Nurdin Halid. Tapi nggak sampai selesai waktu itu karena ada gejolak. Iya, ada gonjang-ganjing ketika itu. Tapi perhatian saya terhadap sepak bola nggak pernah berhenti sampai sekarang. Termasuk juga ketika ada inisiatif, keinginan untuk membuat surat kabar olahraga pertama di Indonesia ketika itu, top score. Ya sama teman-teman Abang juga, ada Bung Roni Pangemanan, ada Kusnaini, ada Tommy Welly di grup itu ya. Gitu ya. Walaupun Tommy Welly pada saat itu gak ikut di top score-nya, tapi satu grup kita. Jadi ini ya, ini orang-orang termasuk yang awal-awal godok-godok mengenai informasi sepak bola itu. Betul. Yusuf Kurniawan juga termasuk. Ya. Jadi hampir semua pengkritik teman-teman wartawan sepak bola ada di satu wadah itu. Gitu. Dan memang, jadi itu
mengkritik gitu ya. Jadi Iya. betul Towel tuh memang dari dulu kerjanya mengkritik aja kalau gitu. Ya, Iya. namanya sebagai wartawan. Ya emang begitu Ya, kerjanya. emang begitu kerjaannya gitu loh. Tapi kan kita berusaha untuk seobjektif Iya, mungkin. betul. Artinya ketika kita melakukan kritik. Jadi kalau gitu bukan heran kalau sekarang juga dia tukang kritik ya kalau orang dulu. Wah, saya nggak kerjanya heran. Ya, Itu kerjanya teman juga baik itu. saya juga kok. Yang penting konsisten, Bang. Ah, iya. Konsisten. Kalau dia memang situ, Iya. situ. Cuma kalau saya pribadi, kalau saya melihatnya begini. Bagus bilang bagus. Ya. Jelek bilang jelek. Jelek. Gitu. Jadi kita juga nggak boleh menafikan Subjektif, itu. jangan Iya dong, subjektif nggak boleh banget, ya. nggak boleh subjektif. Kita harus Ya. tetap objektif. Ketika ada hasil yang positif ya kita bilang positif. Bahwa kemudian di tengah jalan ada perbedaan misalnya pendapat di masyarakat Ya. itu wajar-wajar Iyalah. aja begitu loh. Kan pandangan orang terhadap sepak bola kan berbeda-beda Ya. gitu. Tapi saya kan mengikuti Ya. dari awal gitu ya, dari zamannya Pak Kardono saya udah masuk di situ, zamannya Pak Agung Gumelar, Pak Aswar Anas ketika Aswar Anas, itu juga. Ya, jadi saya ikut gitu loh. Bagaimana sulitnya membangun sepak bola Indonesia. Jadi kalau sekarang Bang, ya sekarang ini menurut saya perkembangannya sangat luar biasa. Saya itu setiap hari waktu zamannya masih di media di surat kabar cetak, saya nggak pernah berhenti mengkritik PSSI. Sampai kuping PSSI itu panas. Jangan-jangan nggak lagi telinganya gitu ya. Iya. Susah gitu. Sampai Telinganya tutup aja waktu itu. almarhum Sekjen Nugraha Besus, saya berkawan baik. Heeh. Sampai dia bilang tuh setiap hari, besok nulis apa lagi loh. Sampai begitu. Iya, tapi ya hubungan Hubungan personal oke aja. oke, nggak ada masalah Nggak gitu. masalah Bahwa gitu. saya mengkritik olahraganya, Ya. mengkritik kebijaksanaannya, Iya. mengkritik programnya, bukan Iya. mengkritik orangnya atau menembak orangnya. Iya, iya, Enggak, itu. Pantang buat saya itu. Yang penting adalah bagaimana kemudian Yalah, kita kan tarung program. oh gitu ya. iya, bagaimana kemudian dari program-program yang menurut kita misalnya ini ada yang kurang nih, kemudian diperbaiki, itu buat kita udah sebuah apa ya, sebuah kegembiraan karena Iya. kritik kita didengar nih dan ternyata ada perbaikan itu. Itu buat kita, buat seorang wartawan yang kemudian menulis mengkritik, kemudian ada pembenahan yang dilakukan oleh organisasi, itu berarti buat kita poin gitu. Oh, berarti kritik kita didengar. Didengar. Tapi waktu itu kan memang nggak begitu banyak. Iya. Dulu kan media masih sedikit, Bang. Ya, betul. Sekarang Ya, semua orang sekarang Bang, Abang nulis media zaman dulu Bang, masuk ya tulisannya udah hebat betul itu. betul. Sekarang mah Sekarang semua orang boleh. boleh bicara, cuman kan ada yang hanya tahu kulitnya aja sudah koar-koar, seolah-olah dia paling tahu. Kan begitu, Bang. Iya. Jadi untuk bisa menyelami sepak bola memang kita harus terjun ke dalam. dalam. Iya, harus terjun ke dalam. Kalau enggak sulit. Kan banyak teman-teman yang terjun ke dalam, dia akhirnya bisa berkomentar. Teman-teman saya, oke lah misalnya seperti Bung Anton Sanjoyo. Iya. Dia punya Liga Kompas Betul, ya. Kompas. Dia tahu gitu loh bagaimana sulitnya Iya. mendidik ya, memunculkan bakat-bakat dari pemain-pemain muda Indonesia gitu. Jadi ya kalau kita tidak menyelami itu, kita nggak akan tahu. Gitu. Kalau nggak masuk sih susah lah gitu ya. Susah. Karena kita nggak paham sebenarnya apa yang Nggak, terjadi itu ya. iya. Kita kan kalau masyarakat ya yang oke lah, sepak bola ini milik semua, Iya. gitu ya. Orang boleh kok berbicara apa aja soal sepak bola, begitu kan. Tapi memang kalau kita mau objektif, ya memang bukan sesuatu yang gampang, tidak semudah membalik tangan lah. Gitu. Iyalah. Saya dulu mengkritik sama waktu awal-awal dibilang sama orang-orang PSSI ketika itu, coba deh rasakan gitu, gimana sulitnya gitu. Kan. Ngurus bola gitu. Ya memang begitu Ketika kita terjun, masuk, baru kita tahu rimbanya tuh seperti ini. Ternyata nggak segampang itu. Iya, saya pernah dipercaya untuk menangani klub, jadi CEO di Solo. Ya, saya ketemu dengan pemain-pemain kan waktu itu, Bang. Persis dong ya, persis. Aduh, Bang. Iya. Waktu itu Solo FC, kemudian Solo FC ya. kemudian ke Persis Iya, waktu iya. itu, waktu zamannya LPIS. Iya. Ya. Aduh, saya mesti ngubah mindsetnya pemain itu, Bang. Itu luar biasa karena apa yang ada di benak saya, ya. Kemudian saya coba aplikasikan, Iya. berharap pemain-pemain itu bisa paham. Ternyata enggak, Bang. Enggak semudah itu. Simpel aja nih, soal kontrak. Iya. Ya, ketika kita coba kontrak gitu kan, nih dari kami, karena kan waktu itu sudah perusahaan sifatnya, Iya. dari kita sekian X gitu kan, Pak tambahin lah supaya nanti Bapak dapat bagian sekian persen. Tuh, wah saya bilang, loh, saya tuh hadir ingin mengubah, iya Pak, kan? ngomongnya ke CEO lagi ya? Oh iya, coba, ya artinya dan hampir sebagian besar pemain waktu itu berpikir Begitu? seperti itu. Saya nggak tahu kenapa, mungkin kebiasaan kali ya. Iya, Jadi iya. ada
lu terima gue lah, ntar gue Ya, kasih nanti gua fee-nya. kasih fee-nya Iya. gitu ya. Seperti itu. Oh, baru saya paham nih, oh begini gitu. Itu baru belajar tuh. Belum lagi misalnya, nanti lo ada pajak lo. Oh, pajak kemarin aku nggak ada pajak-pajakan di klub sebelumnya. Kayak itu. Jadi memang mindset pada saat itu ya, mindset pemain sepak bola memang harus betul-betul diubah waktu itu. Dan nggak mudah ternyata. Tapi kan kadang-kadang banyak orang mengatakan bahwa yang ngerti sepak bola tuh hanya pemain bola. Ah, nggak juga. Kadang-kadang mereka juga nggak ngerti kok. Kalau mereka ngerti, mereka nggak akan dibohong-bohongin soal kontrak kan. Kan banyak pemain yang jadi korban gara-gara dia nggak baca kontrak ya kan. Main Sah-sah aja gitu. Jadi menurut saya nggak semua pemain. Memang ada pemain sepak bola yang kritis juga ada. Ada yang tahu paham, gitu, yang tahu. paham. Tapi Iya. dari pengalaman saya lebih banyak yang nggak tahu. Makanya nggak banyak pemain sepak bola jadi akhirnya mengurus sepak bola ya. Iya, betul. Levelnya paling jadi pelatih paling ya. Iya, beda ya dengan situasi sekarang dengan situasi di awal-awal 2000 lah ketika saya masih aktif. Saya masih bisa belajar tentang sepak bola dengan mantan-mantan pemain nasional yang pada masanya sangat luar biasa. Almarhum Iswadi Idris, Sucipto Suntoro atau Gareng, almarhum Roni Patina Sarani. Ya, itu saya banyak belajar dari mereka, Bang. Saya banyak belajar dari mereka. Jadi setiap kali misalnya saya ada liputan ke luar negeri, ya tim nasional, kemudian salah satu dari mereka ikut, katakanlah almarhum Roni Pati waktu itu. Bahkan saya waktu ada under 19 di Thailand tahun 2000-an awal lah ya, saya lupa tepatnya. Saya dengan Bang Roni Pati itu satu kamar, satu kamar saya di Bangkok selama seminggu. Dia sendiri, "Sid, lu satu kamar sama gue ya," katanya. Saya di situ banyak cerita. Dia banyak menceritakan bagaimana pengalamannya gitu. Jadi saya sebagai wartawan saya bisa dapat ilmu gitu. Nah, ini yang saya lihat sekarang nggak ada. Nggak ada di lingkungan PSSI loh ya. Karena waktu itu mereka kan jadi pengurus PSSI. Betul. Waktu itu almarhum Iswadi pernah jadi direktur liga, kemudian Bang Roni Pati jadi pembinaan dulu zamannya Sucipto Suntoro, dia jadi humas di PSSI juga pernah. Jadi akhirnya interaksi itu yang kemudian menjadi bekal buat saya waktu itu yang wartawan masih muda ya. Saya mendapatkan ilmu itu. Iya. Gitu. Nah, ini yang sekarang yang saya lihat nggak ada ya. Ini yang saya lihat nggak ada. Saya juga belum melihat keterlibatan mantan-mantan pemain yang punya nama besar di zamannya ada di PSSI. federasi gitu. Nah, ini Bang Abang lihat bagaimana orang kan banyak, ini kan liga kita LIB ntar lagi selesai nih. Selesai ya. Nah, ini kan Persib jadinya back to back. Back to back. Kan dulu kan sering Bang dikatakan kalau juara liga itu biasanya arisan. Ya, betul nggak Bang? Isu itu, ada isu itu ya? Dari dulu. Jadi isu tentang juara kompetisi itu sudah diatur dari awal, sebelum liga bergulir, itu sudah dari zaman saya udah ada Bang isu itu. Udah ada isu itu. Cuman kan sulit kita kemudian untuk mengatakan membuktikan itu begitu loh. Tapi selalu ini ya, perkiraan dia juara bakal terjadi juga ya. Kebanyakan terjadi. Kebanyakan terjadi. Pasti nanti musim ini yang juara si Anu. Kelihatan gitu ya. Kalau kali ini? Kali ini lebih bisa ditebak. Tapi setelah kita mengikuti bagaimana penampilan mereka sepanjang musim. Saya ikutin terus Liga 1. Karena saya kebetulan juga kan komentator juga untuk Liga 1 di MNC Vision, di K-Vision. Jadi saya ngikutin terus pertandingan itu karena saya juga mengisi pertandingan. Jadi pasti tahu detailnya Bang selalu ya. Tahu dan saya lihat kalau Persib juara pantas. Pantas, mereka paling konsisten kok. Paling konsisten. Sepanjang musim ini. Setelah mereka juara musim lalu konsisten ya. Paling konsisten. Jadi menurut saya udah pantas. Apalagi begitu masuk putaran kedua, mereka kan nggak tergeser itu. Udah makin susah. Iya, makin susah. Abang dapat gambaran bahwa Persib bakal juara di kapan kira-kira? Sejak masuk putaran kedua. Ya. Saya udah bisa menebak konsistenannya itu ya. Iya, karena konsisten mereka. Permainannya. Itu. Udah bisa. Saya tebak. Nah, sementara yang di bawah Bang degradasi kan rame nih kan. Nah, ini yang paling krusial nih. Pertandingan liga itu kalau udah masuk pekan-pekan terakhir, terutama yang di bawah ini. Di bawah ini ya. Ini luar biasa. Sekarang apa yang masih ada 7 tim kalau nggak salah yang
PSIS, ya PSIS, Sleman, kemudian Madura United, Semen Padang, Barito Putra, ya Persis Solo. Iya, 6. Ini yang masih rawan posisi. Iya. Sampai last game nanti di pekan Kan rame, Bang. Iya. Rame. Jadi kalau kalah nih ada ininya. Tapi kalau menang ini nggak ada ini gitu kan. Itu kan biasa. Kalau kalah pasti berkoar. Apalagi kemudian kalahnya kontroversi. Iya. Udah pasti berkoar. Iya. Tapi kalau giliran menang, walaupun kata lawan yang kalah kontroversi, kemenangannya diam. Dari dulu itu, Bang. Dari dulu gitu ya? Dari dulu begitu. Orang bola selalu begitu. Orang bola begitu. Iya juga sih. Karena aku juga harus Dari dulu begitu. Dari dulu begitu. Jadi saya nggak heran. Saya nggak heran kalau misalnya ada pengurus-pengurus klub itu, entah manajer, entah akan teriak-teriak itu. Iya. Karena di pekan-pekan krusial itu ketika timnya sedang berupaya untuk keluar katakanlah dari zona degradasi, kemudian seperti katakanlah mengalami kekalahan di laga-laga yang menurut mereka sangat krusial, kemudian ada sesuatu yang dianggap wah ini nggak beres nih. Gitu. Padahal mungkin ya, mudah-mudahan saya salah. Apa yang terjadi itu sebenarnya alami, alami artinya memang katakanlah misalnya wasit yang dianggap sebagai biang keladi, ya. Tapi kalau misalnya setelah kita enggak memang sebenarnya normal-normal aja gitu. Tapi karena atau gol bunuh diri gitu ya. Nah, ya kalau gol bunuh diri debatable. Dia akan terlihat unsur kesengajaan atau tidaknya kalau kita berulang-ulang kita melihat. Tapi kalau dalam situasi yang begitu cepat, dalam karena kita susah juga ya. Tapi ketika diulang-ulang, di review terus, di replay, oh iya, kelihatan gitu, kelihatan. Oke. Dia ini disengaja nih. Kan kemarin ada juga kasus yang apa tuh ya? PSIS lawan Dewa United ya? Iya. Tapi dua-duanya dalam posisi tidak. Ya paling PSIS yang posisinya berat. Iya, yang sangat berat. Kalau Dewa United kan sudah nggak bisa lagi ngapa-ngapain juga nggak bisa, nggak ada keuntungan apapun. Betul. Tapi itu pun dinyatakan sebagai itu gimana, Bang? Ya itu dia, Bang. Jadi buat tim ya yang posisinya berada kritis lah ya. Kritis itu segala sesuatunya sangat sensitif. Sangat sensitif, Bang. Jadi ketika ada sedikit saja kekeliruan di lapangan, pasti. Walaupun mungkin itu bukan sebuah kesengajaan ya. Katakanlah ada keputusan wasit yang dianggap kontroversial. Katakanlah itu bukan sebuah kesengajaan, tapi karena sedang kritis dan kemudian stigma nih. Ini kan susah nih menghilangkan stigma bahwa ketika pertandingan terakhir itu akan sangat krusial, bisa jadi ini nanti pertandingannya dikerjain terus segala macam, itu menjadi sensitif. Saya juga sering laporan dari teman manajer saya lah kan. Dikerjain kita, Bang. Iya. Kan gitu hasil. Aku bilang, "Mana videonya?" Jadi aku akan minta, "Mana videonya? Bener nggak?" gitu. Kalau nggak ada videonya, tadi Bang kami dibuat. Kalau itu aku bilang, udahlah pasti kau cari kadang-kadang manajer pun cari pembenaran. Iya. Supaya jangan disalahkan. Karena kan ada pressure yang kemudian diterima entah oleh pelatih, manajer, ketika timnya memang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, apalagi terancam untuk terlempar dari zona degradasi gitu. Keluar dari Liga 1 misalnya, atau keluar dari Liga 2 terlempar. Ini memang menjadi sangat sensitif gitu. Jadi ya tadi saya katakan sekecil apapun ketika ada kesalahan, kemudian tim itu merasa dirugikan, itu pasti udah kemana-mana itu. Isunya udah dibawa kemana-mana ini. Wah ini pasti ada mafia, ini ada pengaturan, ini segala macam gitu. Ya sulit memang untuk membuktikannya sulit gitu ya. Kalau misalnya soal gol bunuh diri misalnya, sepanjang tidak direview kita nggak akan bisa mengatakan bahwa. Tapi kalau dua-duanya kayak kemarin kasus kita Persis itu PSIS lawan Dewa atau lawan Bali itu ya? Bali kayak, Bang. Bali United lawan PSIS. Iya, yang Bali sudah nggak punya posisi apa-apa lagi. PSIS, tapi PSIS yang bunuh diri. Nah itu apa kira-kira di belakangnya kalau gitu ya? Bang, banyak, Bang. Jadi gini, jadi gini, ada tim yang kan biasanya kalau tim-tim yang sudah dalam posisi rawan, kemudian dia sudah berhitung. Dia nggak akan bisa lolos lah katakanlah dari zona degradasi, karena lihat dari pesaing-pesaingnya juga tampaknya kans untuk bisa menangnya jauh lebih besar misalnya seperti itu. Kan ada juga, Bang, isu-isu di balik lapangan lah ya, yang mengatakan bahwa ya wajar aja mereka
kalah atau sengaja mengalah. Karena kan situasinya bukan cuma urusan teknis aja nih. Ini ada non teknis yang mereka juga kadang-kadang tidak menyadari itu. Gitu. Misalnya soal ya bicara PSIS lah. Kita tahu lah isu-isu PSIS. Iya. Tidak terima gaji Iya. pemainnya, ya kan. Kemudian ketika ada tadi gol-gol bunuh diri yang diciptakan oleh pemainnya sendiri, jangan-jangan kan begitu. Iya, jangan-jangan. Iya. Nah, termasuk juga ketika Karena si Bali United-nya nggak ada diuntungkan juga kalau dia menang. iya. Iya kan? Katakanlah Jangan, atau komplainnya gitu. enggak, ya, mungkin juga begini. Tim yang tidak lagi pengaruh posisinya ya. Iya. Menghadapi tim yang saat ini sedang berjuang untuk lepas dari zona degradasi. Kemudian ya seperti tadi lah kasus-kasus tadi gitu. Ya bisa saja permainan itu dalam tanda kutip ya bukan dilakukan oleh Mereka. tim mereka, tapi mungkin di luar. Mungkin ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini internal di satu klub untuk keuntungan tersendiri di luar. Itu juga bisa terjadi. Bisa. Jadi soal tawaran-tawaran gitu ya, kalau boleh saya flashback gitu, itu zaman saya ikut ngurus klub itu juga Terjadi ya. terjadi bang, terutama klub-klub yang keuangannya sulit, klub-klub yang katakanlah pemainnya sudah 3-4 bulan tidak mendapatkan gaji, akhirnya ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk mengeruk keuntungan. Itu bisa juga terjadi. Bisa. Oke. Tapi di situ udah bukan perangkat pertandingan lagi kalau gitu ya. Ya, walahu alam kalau itu. Iya, Kalau karena itu udah- walahu alam. Tapi bisa juga dari luar yang kadang-kadang mereka juga nggak tahu. Iya. Oke. Kadang-kadang mereka di internal itu nggak tahu. Nggak tahu apa yang Di terjadi perangkat ya. Nggak tahu. Oke. Mungkin hanya pemain-pemain aja yang tahu tuh. Mereka aja yang tahu gitu kan. Saya pernah kejadian juga tuh bang. Eh. Kok ini kiper saya kok gampang kali golnya. Jadi udah individu. Iya. Kalau itu udah individu. Ya, kita udah susah itu ya. Itu mesti Makin sulit tuh. Itu mesti diselidikin tersendiri itu. Tersendiri. Iya, perangkat klub tidak terlibat misalnya. Perangkat pertandingan Tidak tidak terlibat. terlibat. Tapi kok nih pertandingannya hasilnya aneh. Ini pemain-pemain kok penampilannya jadi kayak begini. Ada apa ini? ada apa? Nah, itu lebih kepada individu sih kalau menurut saya. Oke. Itu. Jadi biasanya banyak banget celah-celah sebenarnya ya. Banyak, Bang. Banyak dan itu agak sulit tuh di ini ya. Sulit. Oke. Sulit untuk bisa diberantas gitu Iya. ya. Walaupun bisa saja gitu, Iya. tapi saya pikir butuh proses yang panjang untuk bisa membongkar itu Iya. gitu. Dan harus ada kemampuan kemauan yang kuat Iya. dari federasi untuk bisa Investigasinya harus kuat. iya itu. Oke. Nah, kritik Abang di selama LIB ini gimana, Bang? Dengan ada hadirnya VAR udah seperti Ini juga satu kemajuan yang sangat positif sih ya dengan adanya ketika VAR kemudian diterapkan berarti kan meminimalisir ya, keputusan-keputusan yang subjektif. ya yang subjektif yang kontroversial yang sering terjadi di Liga Indonesia. Dengan adanya VAR walaupun belum sempurna 100% ya, tapi paling tidak itu mampu mengurangi ya keputusan-keputusan kontroversial, mampu membuat para pemain juga lebih hati-hati dalam bermain ya. Karena pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya keras kan langsung ketahuan di situ kan, dan tidak ada protes yang berlebihan ketika VAR diberlakukan. Coba sebelum ada VAR. Iya. Gimana protes? Itu sangat luar biasa protesnya. Nggak heran kalau kemudian hampir di setiap pertandingan, setiap pekan pasti ada kericuhan. Iya, dan pasti supporter ribut tuh. Pasti. Kalau sekarang kayak supporter ributnya di luar, Bang. Iya. Di luar. Iya. Jadi setelah pertandingan, jadi bukan urusan pertandingan lagi, tapi di luar. Iya. Jadi saya pikir dengan adanya VAR, selama Abang jadi komentator udah berkurang betul ya. Sangat. Komplainnya udah kurang banget gitu ya. Sangat berkurang. Dan kita lebih enak gitu loh. Iya. Kita mereviewnya lebih enak. Oke. Jadi ketika kita melihat ada sebuah kejadian gitu kan kami juga sempat mendapatkan pelatihan juga dari LIB. Waktu itu teman-teman komentator sempat mendapatkan inilah kisi-kisi bagaimana VAR, bagaimana kemudian keputusan wasit, bagaimana kemudian kami harus mengomentari itu gitu. Ini Bang, teman-teman komentator pernah nggak diundang sama ini ya? Kalau kita buat acara dengan Ogawa? Dengan Ogawa belum, tapi waktu itu dengan LIB kita pernah diundang. Kayaknya perlu sama Ogawa nih. Oh, perlu. Karena kemarin kita wartawan itu udah rutin sampai 4 kali nih. Iya. Jadi gimana sih ini? Iya. Gimana offside-nya? Gimana ininya gitu ya? Komentator sudah.
sudah diundang waktu itu oleh PT LIB. LIB. Kami mendapatkan gambaran lah ya, Iya, iya. bagaimana kemudian harus mengomentari. Pada dasarnya sih sebenarnya nggak apa-apa. Ketika ada keputusan sebelum VAR itu dimunculkan, kan Iya. kita biasanya pada saat Iya, menunggu tuh, langsung. iya, Iya dong, kita namanya kan memberikan gambaran. Iya. Jadi ketika gambaran yang saya berikan misalnya, saya mengomentari ini, wah ini harusnya offside nih, tapi ternyata Iya. keputusannya berbeda dengan Iya. pendapat saya, itu nggak apa-apa. Tapi Iya. saya harus meluruskan lagi. Betul, betul. Oh, tadi pandangan saya memang begini. Oh, tapi ternyata Iya. pandangan wasit berbeda dan ya kita harus hormati itu. Iya, dong. iya. Kan nggak bisa kemudian kita menjudge keputusan kita sendiri iya. kan gitu. Iya, iya. Nah, untuk ini Bang, untuk LIB ke depan, ini kan banyak ribut juga orang rame juga mengenai ini kok liga kita di bawah Kamboja sekarang. Nah, ini di mana Abang lihat masalahnya? Karena ini kan yang bertanding kan gara-gara klub kita tanding kalah gitu ya. Ini kan Iya, itu yang menjadi salah satu tolak ukur kenapa kemudian ranking kita turun. ranking di Liga Indonesia kita tidak sebagus Singapura, Iya. Malaysia dan juga Vietnam dan juga Thailand kan gitu. Memang salah satu parameternya adalah bagaimana klub-klub yang menjadi wakil Indonesia di ajang antar klub Asia itu kan bisa bersaing lebih jauh lagi. Ya. Kalau misalnya kita gagal untuk bersaing lebih jauh ya akhirnya memang turun. Poinnya tidak akan banyak didapat gitu. Dan menurut saya yang menjadi Indonesia ya, Liga Indonesia kemudian kalah bersaing dengan Vietnam, dengan Singapura, dengan Thailand, dengan Malaysia. Karena itu. Karena klub-klub Indonesia ketika bersaing di kancah antar klub Asia, itu ternyata gampang sekali rontok. Kenapa Bang? Banyak Bang. Karena bertahun-tahun loh ini Bang. Iya, banyak. Menurut saya banyak yang harus dievaluasi ya. Pertama juga bagaimana soal penjadwalan. Ya, penjadwalan saya pikir ini sangat-sangat penting gitu penting, ya. Kemudian juga kualitas dari pemain-pemain yang ada di Indonesia. Kualitas bukan cuma pemain-pemain asing ya, tapi juga pemain lokal kita gitu. Karena kan kalau pemain asing ya kan tidak semuanya. Gitu. Oke lah, ada klub yang punya pemain asing bagus, tapi ketika pemain-pemain lokalnya tidak mampu untuk bisa mengimbangi kemampuan dari pemain-pemain yang asing yang ada, akan sulit juga gitu ya. Kalau kita bicara persaingan di tingkat Asia Tenggara aja ya, di Thailand, kemudian di Vietnam, itu kan kalau kita lihat dari pemain-pemain lokalnya, itu kan militansinya sangat luar biasa, begitu. Nah, di Indonesia ketika katakanlah klub seperti PSM Makassar misalnya atau kemudian Madura United yang kemarin tampil di Asian Challenge League tidak sebenarnya Madura United itu mampu bersaing sampai semifinal ya, tapi akhirnya kan rontok juga. Tapi kan itu levelnya kan masih di bawah yang tier 1. Iya, jadi saya pikir memang harus ada peningkatan kualitas pemain asing juga. Apalagi memang Madura kan kemarin tuh pas sekarang ini kan memang lagi tidak baik-baiknya gitu. Iya, ini anomali. Kalau Madura United di Liga Indonesia atau di Liga 1 dia terseok-seok. Tapi ternyata di Asian Challenge Club League ya, itu ternyata mereka bisa menembus sampai babak semifinal. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya begitu ya. Ketika di dalam negeri mereka berjuang untuk bisa lepas dari zona degradasi, tapi ternyata di persaingan Asia dia mampu untuk bisa sampai ke semifinal. Ya ini lebih kepada bagaimana konsistensi yang mereka. Nah, Abang lihat apa yang harus dilakukan federasi untuk itu gitu? Dari versi Abang dulu lah, dari Abang lihat berpengalaman sebelumnya. Untuk meningkatkan. Karena ini karena klubnya yang pergi ke luar negeri gitu. Iya betul. Memang, kan, jadi jangkauannya federasi kan udah agak susah ini sebenarnya. Iya, memang semuanya kan kembali kepada klub-klub itu sendiri ya. Bagaimana kemudian mereka bisa bersaing ya, di tingkat Asia. Jadi memang jangan hanya berpikir di Liga Indonesia aja, Bang. Artinya mereka harus berpikir ke depan harus harus mampu bersaing di tingkat Asia. Kalau cuma di dalam negeri aja buat apa? Atau jangan-jangan mereka juga ogah-ogahan Bang ke sana. Karena biaya kan? Nah, ini yang repot kalau misalnya itu yang ada di benak mereka. Ini menurut saya nggak sehat. Ya nggak sehat, artinya hanya memenuhi kewajiban aja kan? Iya, takutnya. Iya, ini menurut saya nggak sehat. Jadi klub ya harus dipacu gitu. Harus punya target bahwa you jangan cuma puas di Indonesia dong, tapi harus mampu bersaing di tingkat Asia gitu. Kalau cuma di Indonesia seperti saya katakan tadi, ya buat apa gitu loh.
Ya, apalagi kami kan sebenarnya dari federasi udah kasih ruang mereka tambah pemain asing kan sekarang ini. Iya, artinya dengan penambahan pemain asing itu, Supaya bisa ngimbangi di iya, level itu kan Asia. dalam upaya federasi Iya. bisa memberikan terobosan lah ya Iya. kepada klub-klub untuk menggunakan atau memanfaatkan regulasi itu. Iya. Ya, saya pikir itu untuk klub sih bagus. Iya. Ya. Cuma masalahnya kan nggak semua klub kemudian mampu untuk bisa memenuhi kuota itu. Oke. Gitu. Oke lah kalau mereka mampu memenuhi kuota itu, apakah dari sisi keuangan mereka mencukupi atau tidak? Kalau kita lihat dari sekarang kan banyak klub-klub yang ternyata Iya. ya jujur aja masih bermasalah dengan Iya. keuangan. Jadi sulit bagi mereka untuk kemudian mengoptimalkan pemain-pemain yang mereka punya di saat kewajiban yang harus mereka penuhi terhadap pemain itu tidak terpenuhi. Ini kan juga bagian dari Iya. Padahal udah naik loh, Bang. Subsidi udah naik juga tuh. Iya, subsidi udah naik, tapi menurut saya belum cukup. Belum cukup memang. Oh, belum cukup memang. Jadi Tapi udah minimal udah ada kenaikan Iya, lah. kalau kenaikan itu oke lah. Kewajiban dari PSSI ataupun penyelenggara liga Iya. lah untuk menaikkan subsidi itu. Iya. Tapi menurut saya yang juga nggak kalah pentingnya adalah bagaimana klub kemudian bisa berkreasi kan begitu. Untuk tidak ya kalau bicara subsidi pasti nggak cukup Nggak cukup. buat mereka. Tapi bagaimana kemudian mereka bisa mengeksplor apa yang mereka miliki untuk bisa menghasilkan Iya, iya. tambahan bagi perjalanan klub itu dalam mengarungi kompetisi. Oke. Kan itu yang dibutuhkan. Cuma sayangnya memang belum semua klub bisa. Iya. Belum semua klub bisa. Hanya klub-klub yang punya basis penonton besar aja yang lebih menjanjikan untuk bisa meng-create itu. Tapi itu pun tidak semua. Iya, iya. Ya, Persib lah saya ambil contoh. Itu sangat luar biasa. Menurut saya dari sisi manajemen Persib Ya, menurut saya, menurut oke. kacamata saya itu paling oke gitu. Dibandingkan dengan misalnya Persija. Ya, terakhir Persija juga kan sempat dilanda isu Iya. kabar bahwa pemain mereka gajinya tertunggak Ya. nih kan gitu. Ya, jadi itu yang kemudian membuat pemain seperti tampil di lapangan itu agak tangguh. kurang begitu ya. Ya benar tidaknya Kita nggak tahu. kita nggak tahu, tapi kalau kita lihat dari apa yang tersaji itu dari Di lapangan pertandingan ya. di lapangan ya dalam pekan-pekan terakhir ini kan kelihatan sekali penurunannya. Gitu. Nah, kalau untuk ini, Bang, untuk usia muda, Abang lihat bagaimana nih sekarang kita posisinya? Nah ini saya pikir tantangan. Saya berkali-kali juga ngomongkan dengan Pak Erick Thohir ya, Ketua Umum PSSI, supaya lebih memperhatikan ini, Bang. Jadi situasinya pada saat ini yang menurut saya agak kurang adalah pembinaan usia muda di kelompok umur ya. Di kelompok umur itu kan wadahnya belum ada, Bang. Ya. Ya masih sedikit lah. Iya. Jadi saya pikir ini yang harus digenjot ya oleh federasi Iya. supaya ya ekosistem dari sepak bola Indonesia ini dari Iya. grassroots sampai ke atas ini berjalan dengan baik gitu. Nah, klub-klub juga harus dipacu untuk bisa Iya. melahirkan pemain-pemain usia muda Iya. gitu. Dengan membentuk akademi. Karena Iya. itu kan merupakan satu keharusan juga bagi klub-klub profesional. Nah, ini Bang, kita ini yang mau lagi dibenahi ya. Suratin sekarang bulan Mei sampai Agustus. Dulu kan nggak teratur nih, Bang. Ya. Kemudian lanjut EPA September sampai April. Jadi 13, 15, 17, kemudian Berkesinambungan lah. namun sama EPA-nya 16, 18, 20 plus itu mulai jadi udah bisa nyambung nih. Yang Suratin 17 udah bisa masuk EPA dia. Iya. Karena mainnya Ada September. kelanjutannya lah Ada ya. kelanjutannya. Iya. Jadi yang 15 udah bisa masuk EPA Iya. juga, yang EPA 16. Kemudian sampai April. Jadi setahun nih sekarang nih, Bang. Iya. Ini yang kita harapkan. Jadi Mei sampai Agustus Suratin, Agustus. September sampai April EPA. EPA. Dan EPA-nya sekarang udah Liga 1, Liga 2. Jadi ini yang dulu kan EPA cuma Liga 1 nih. Iya, Liga 1 aja. Nah, sekarang EPA pun Liga diberlakukan untuk Liga 2. Jadi ini juga dipaksa lah klub-klub Liga 2 Iya. untuk punya pembinaan usia muda. Yang mana dia bisa ambil dari Suratin. Iya. Iya kan? Dari Suratin bisa diambil sama dia nih kan. Nah, ini jadi ini Bang yang lagi kita lakukan untuk tahun ini Iya, iya, sampai tahun depan. Mudah-mudahan ini perbaikan di usia muda ya. Dan sekarang nanti untuk Liga 3 itu wajib dia pakai U20 juga sebagian. Nah, itu udah kita untuk memainkan lah. Itu kita coba untuk seperti itu polanya, Bang. Iya.
Ini kan proses ya Bang ya. Iya, proses. Jadi saya pikir memang kan kita tidak kemudian bisa mengubah sesuatu itu dalam waktu yang singkat gitu ya. Tapi yang penting memang kan adalah upaya untuk bisa kemudian menggerakkan ekosistem ini dengan baik kan begitu. Iya. Dari mulai usia muda. Kalau kemudian wadahnya sudah disiapkan, saya pikir ini memang sebuah keharusan ya. Iya. Dan itu harus dimulai. Iya. Ya. Tinggal nanti setelah berjalan, prosesnya berjalan, tentunya kan pasti akan ada perbaikan-perbaikan ya. Iya. Apa saja sih kelemahan yang masih ada. Tapi yang jelas, yang paling penting adalah bagaimana kemudian wadah itu disediakan. Betul. Wadah itu disediakan sehingga Tempatnya ada gitu ya, tempat mainnya ada. talenta muda yang ada di seluruh pelosok Nusantara ini bisa mendapatkan tempat gitu untuk bagaimana mereka menunjukkan mereka punya Kalau dulu sih hobi. Bang nggak ada jadwalnya Bang. Nah itu Nggak dia. jelas. Jadi saya pikir cuma 2 minggu loh Bang dulu Suratin Bang. ya, Sekarang memang kalau dulu kan sifatnya kan turnamen. Turnamen. Kalau turnamen kan iyalah buat klub atau tim yang ikut, katakanlah di babak pertama paling 3-4 pertandingan selesai. Tapi kalau misalnya dia dibikin seperti liga, Iya. semi liga lah ya, Iya, semi liga. artinya kesempatan bertandingnya lebih banyak, Iya. kemudian juga berjenjang seperti misalnya setelah mereka tampil di 15, nanti dia bisa tampil lagi di sini. Iya. Berarti kan ada, sejak ya. iya ada jenjang yang Iya. terus bisa mereka ikuti sehingga pemain-pemain ini bisa terus menunjukkan dia punya kemampuannya di setiap di setiap ya entah itu turnamen ataupun liga begitu. Memang Jadi nggak boleh putus. Itu kritikan yang memang kita terima betul kemarin itu. Makanya kita setelah kemarin kita paling nggak hari itu EPA udah jalan tahun lalu itu ya. Kemudian Suratin udah mulai jalan. Nah, ketika udah mulai jalan semua, nah sekarang baru jadwalnya dibenerin. Ya Ya saya kan? pikir jadwal menjadi persoalan yang penting, juga. kan? Karena gini, kalau kita bicara usia anak-anak sekolah, ini kan juga kita harus memperhatikan juga bagaimana jadwal Sekolahnya. sekolah mereka kan Iya. begitu. Saya dulu pernah ikut sepak bola juga waktu zaman-zamannya dulu Remtar lah istilahnya gitu ya. Zamannya Gubernur dulu DKI Cokor Pernalo. Saya dulu ikut tuh Bang. Hampir setiap minggu itu Ada pertandingan. ada pertandingan. Sabtu Minggu itu ada. Tapi belakangan memang itu nggak Nggak jalan lagi. di Jakarta lah terutama ya, karena saya di Jakarta itu nggak ada lagi. Jadi saya pikir memang harus digerakkan ya, harus digerakkan dan semua daerah harus ikut ya. Klub-klub juga harus ikut bertanggung jawab. Kemudian bagaimana mereka melahirkan pemain-pemain muda ini. Gitu. Nah harus diimbangi dengan wadah itu. Iya. Saya pikir itu yang paling penting. Makanya itu yang kita lagi lakukan nih supaya nyambung nih. Makanya EPA pun Bang, supaya jangan cuma Liga 1 nih. Dengan ada EPA Liga 2, kan makin banyak wadahnya nih. Iya. Artinya kalau kemarin cuma 18 kan, Iya. klub kan. Nah, ditambah dengan 20 berapa itu? Klub Liga 2, 2. iya. Berarti kan udah bisa sampai 40 nih. Iya. Klub untuk mereka, Iya. anak-anak muda ini bermain di EPA gitu. Ya artinya kan klub-klub Liga 2 itu kan persiapan mereka ke Liga 1. Betul. Jadi saya pikir juga mereka juga harusnya jangan cuma fokus di Liga 2-nya jadi tingkat seniornya kan Senior, begitu. iya. Tapi di bawahnya juga kan harus mereka benahi. Karena kalau kita bicara lagi tentang klub licensing, kan kewajiban untuk membuat akademi itu ada. Ada. Bagaimana pembinaan yang harus mereka buat kan ada itu. Dan sebenarnya Bang, lebih murah. Pak kalau murah atau mahalnya Ya, maksudnya kan gini, daripada dia harus beli, Oh iya itu jelas. itu maksud saya. Itu jelas. Jelas itu itu kan. Betul. Daripada dia harus beli, Iya. lebih bagus dia Iya dong. pakai ngambil yang dia punya sendiri gitu, produk sendiri betul. gitu. Malah kalau misalnya jadi kan bisa Iya, bisa dijual. Bisa jual. Bisa dijadikan aset kan Aset, begitu. betul. Iya. Jadi saya pikir memang harus seperti itu. Klub juga harus membangun pemain-pemain mudanya untuk kebutuhan mereka sendiri dan juga kalau misalnya memang ada pemain yang berbakat dan kemudian menjadi incaran klub lain ya itulah industrinya nanti yang akan tercipta dari ekosistem sepak bola itu. Kan itu yang sebenarnya diharapkan oleh kita, oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Cuma ya itu tadi ada proses tentunya ya. Pada saat ini kan kita baru euforia lah. Ya kita baru kenal VAR kan baru musim baru musim ini gitu loh. Iya artinya bahwa ini sudah ada perbaikan kan begitu. Tinggal bagaimana kemudian klub-klub ini segera ikut berbenah juga kan begitu ya. Dengan adanya kompetisi Liga 1, Liga 2, ya, Liga 3 artinya sebenarnya kita sudah bisa membangun sebuah wadah kompetisi yang yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh baik AFC maupun oleh FIFA. Dengan masuknya nih Bang, jadi masuk ke Piala Dunia ini kan 17. Ini sangat luar biasa. Ini kan prestasi yang
menurut saya betul, saya sepakat ini harus menjadi tradisi ya. Iya, Kalau iya. U17 setelah kita menjadi tuan rumah, Iya. karena wild card kan Iya, gitu ya, betul. karena kita tuan rumah, Heeh. kemudian kita menjadi peserta, Nyambung. tapi kemarin nyambung. Kan bahagia juga gitu Pak, Oh artinya iya, nyambung. sangat lah, sangat bahagia. Artinya kita bisa menunjukkan bahwa ternyata Indonesia tidak hanya Wild card ya. iya, bukan hanya wild card karena tuan rumah, tapi ternyata bisa lolos. Iya, Dan lolos. ini menurut saya harus menjadi tradisi. Kalau misalnya katakanlah World Cup berikutnya U17 nggak lolos, ya itu menjadi pertanyaan itu nanti. Nah, kan gini Bang, dengan begini kan ada kesempatan anak-anak muda kita dilihat oleh klub-klub luar kan. betul. Talent scout dari luar itu pasti Pasti ngelihat, kan? melihat lah. Waktu U17 di Iya, itu Indonesia scouting kan semua isinya itu. banyak. Iya. Jadi Iya. saya pikir ini kesempatan buat pemain-pemain muda Indonesia Iya. untuk menunjukkan kualitas kemampuannya, Kemampuannya. permainannya. Karena Jadi, ini waktu mereka untuk bisa diambil oleh klub-klub itu kan. karena kan Piala Dunia itu kan etalase. betul, betul. Ya, etalase di mana mereka punya kesempatan untuk menunjukkan diri. Iya. Ya, dan di situ akan dilihat oleh banyak talent scout ya. Kalau misalnya memang dari pemain Indonesia ada yang potensial dan dianggap layak untuk bisa direkrut Iya. oleh klub-klub luar negeri, why not? Gitu. Kenapa enggak? Bisa aja, bisa Iya, iya. gitu. Jadi saya pikir disitulah kemudian aktualisasi para pemain ini diperlihatkan gitu. Bagaimana mereka menunjukkan bahwa pemain-pemain Indonesia juga punya potensi loh untuk bisa bermain di luar negeri. Nah, untuk timnas Bang, gimana Bang? Kritik Abang gimana nih? Apa sih itu? Ya kalau timnas ini kan kita masih berkutat pada apa? Kemarin kan yang selalu jadi bahasan kan pemain-pemain naturalisasi ya. Tapi terlepas dari itu, saya pikir dengan hasil yang sudah diraih oleh tim nasional Indonesia saat ini masih berpeluang untuk lolos langsung dari persaingan putaran ketiga. Oke, Ya. ya. Kalaupun putaran ketiga tidak bisa dicapai, Iya. kan untuk ke putaran keempat kan masih sangat Betul. besar ya. Ini juga menurut saya hasil yang fenomenal ya. Jadi Iya. kita, kalau saya kan berprinsip begini, ketika kita bicara tim nasional ya sudahlah gitu. Dan sekarang memang banyak pemain diaspora yang Iya. hadir gitu ya. Tapi apapun bahwa mereka adalah warga negara Indonesia kan begitu. Betul. Mereka membawa bendera merah putih, mereka bersaing dan saat ini kita sudah ya katakanlah tinggal kalau misalnya mulus kita bisa lolos Iya. ke Piala Dunia. Kapan lagi gitu ya. Iya. Kalau kemudian Pak Erik berkali-kali bilang bahwa ada momentum. Iya. Ya saya sependapat, momentum itu memang harus betul-betul dimanfaatkan Iya. supaya sebisa mungkin Indonesia Ya Bang, waktu kami Lolos. dulu awal-awal pengurus tahun 2 tahun lalu, kami juga nggak pernah kebayang bikin bakal seperti ini kan. iya, semua masyarakat nggak Siapa? membayangkan Nggak Indonesia ada. bisa. Makanya kita di Iya. roadmap kita nggak ada namanya Iya. lolos sekarang 2034. Tapi Iya. kan ketika ada momentum ya Oh harus iya, digas. betul. Kalau bisa sekarang kenapa mesti Kenapa nunggu besok kan besok begitu. gitu. Betul, betul. Iya, ketika momentum itu ada, kans Ya. itu ada ya, menurut saya harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Gitu. Dengan komposisi, dengan jumlah pelatih kita dengan begitu banyak gini sekarang ini dengan ramenya seperti itu Bang, Abang lihat ruangnya gimana nih? Peluangnya untuk lebih bisa maju ini. Indonesia, tim nasional Iya, Indonesia untuk bisa iya. maju. Kalau menurut saya sih peluangnya cukup besar. Ya. Cukup besar. Cukup besar. Kita masih punya 2 pertandingan Iya. menghadapi China dan lawan Jepang. Jepang dapat kabarnya nih dia mau rotasi pemain katanya. Nah, saya pikir itu juga momen, iya kan? Iya. Momen untuk menaklukkan. Tapi lawan Australia pun dia udah rotasi juga Bang. Mulai tadinya waktu lawan Jepang Iya, iya. jangan rotasi dulu. Ya itu nanti PDKT-nya Pak Erik. Jadi kan Itu PDKT lah, itu bicara friendship lah gitu kan. Jepang sudah lolos. Iya. Ya saya pikir wajar lah kalau kemudian sekarang mereka lebih mengutamakan ya pemain-pemain supaya lapis jangan kedua. cedera lah kan. Oh iya. Iya. Udah lolos mau ngapain lagi kan begitu Ngapain kan. ngotot gitu ya? Iya, ngapain ngotot juga gitu. Jadi itu kan bagian dari momentum. Iya. Ya ketika ada momen Jepang Betul. udah lolos nih kan gitu kan. Tinggal Indonesia besok bisa atau tidak mengalahkan China. China. Dan kan untuk mengalahkan China menurut saya sangat besar. Besar. Sangat besar. Waktu tampil di China sebenarnya kans Indonesia buat menang juga Besar. sangat besar, tapi ya Ya udahlah. udahlah gitu kan. Forget it lah kan Forget gitu, lupakan itu. Sekarang ada kesempatan lagi untuk ketemu China Iya. dan saya melihat kans untuk bisa meraih poin penuh itu sangat Oke. sangat besar, sangat besar. Jepang 50-50. Iya, iya. Tapi ya mudah-mudahan ada Rotasinya beneran. ada rotasi yang beneran dan loh kita nggak tahu sepak bola. Iya loh. dong, sepak bola. Iya, bola itu kan Iya, bundar ya betul, kan. Apa betul. saja bisa terjadi. Terjadi. Kalau besok tiba-tiba Indonesia bisa mengalahkan Jepang,
why not? Why not gitu gitu loh. ya. Kalau misalnya mereka terang aja Jepang nurunin pemain lapis, salah sendiri. Salah Kenapa sendiri, lu ya? nurunin pemain lapis kedua? Kan kita nggak suruh Iya, gitu. kita kan lagi butuh poin kan gitu. Kita nggak nyuruh gitu ya. Iya, kita kan nggak nyuruh kan gitu. Lagi juga udah lolos kan mau apain Oke. lagi kan. Sama aja kayak Persib ini udah juara, Iya. kan udah enjoy dia kan. Iya. Besok lawan pertandingan sisa kalau dia mau nurunin pemain-pemain yang yang jarang diturunin kan boleh-boleh aja mau kalah. Nanti nggak rame bang, apalagi kalau dia lawan yang di bagian degradasi. Itu rame Iya, tuh. iya. Tapi kalau buat Persib kan bodo amat. Nanti lu ya kan? ya, Gua nanti udah lu juara. juara gitu ya. Iya, gue udah juara mau ngapain gitu kan. Mau dibilang apa juga Terserah lu deh. terserah gitu. lu kan itu. Ngapain gue bikin cedera Iya, pemain gue kata ya, bikin capek. Wajar lah gitu. Jadi kalau menurut saya itulah keuntungan dari sebuah tim ketika berada dalam posisi yang Udah safe. sudah safe Iya. gitu. Jadi udah ya enak-enak aja gitu. Mau nurunin siapa kan Pokoknya terserah gue. yang jangan memalukan lah gitu aja ya. Iya, itu yang memalukan itu aja, aja, betul. tinggal. Iya. Jadi kalau misalnya nanti, misalnya Iya. nih, Ah. Jepang betul-betul membuktikan ucapannya akan menurunkan pemain-pemain Kelas 2-nya. kelas 2-nya ya, itu kan hak mereka. Iyalah. Iya kan, maksud kita mau larang-larang, jangan dong. Kita dorong. Kita bilang, bagus, itu yang kita harapkan kan begitu. Top, gitu. Walaupun juga bukan jaminan bahwa Iya, mereka belum kemudian tentu. mudah dikalahkan gitu. Kalahkan, Tapi iya, paling iya. tidak kans untuk bisa Ya, makin besar. Makin iya, besar. untuk bisa merebut poin dari mereka di saat Indonesia tampil dengan Iya. pemain-pemain utamanya kan menjadi lebih besar. Kan dia bilang bahwa, tapi kan nggak boleh remeh bang, karena liga mereka juga kuat Oh banget. iya, tetap Jepang is Jepang. Jepang. Ya, saat ini Jepang sudah Di mana gitu Iya, ya? sudah menjadi negara yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Bahkan Korea juga sudah mulai Iya, tertinggal kan tinggal. oleh Jepang gitu. Lolos, ya kan sudah tinggal ungkang-ungkang kaki aja. Apalagi bang, kritikan apa sama sepak bola sang nih di sepak bolanya? Ya kalau saya sih lebih kepada bagaimana PSSI kemudian bisa melakukan sebuah perbaikan yang betul-betul Fundamental ya. fundamental. Itu memang saya katakan lagi nggak mudah bang, gitu kan. Apalagi di tengah derasnya arus kritikan, Ya. sorotan yang begitu luas Ya. terhadap PSSI. Kan zamannya beda. Sekarang supporter masyarakat itu bisa direct langsung ke PSSI, bahkan direct langsung ke ketua umum. Iya. Mau mencaci maki Terserah. gitu kan. Beda dengan saat Ya bang, kalau dikritik ada yang bukan kritik. Kalau ada yang mulai nyinyir gitu, saya langsung bilang, jangan lupa beli jersey. itu bagus tuh. Jadi jangan Orang sebel banget sama saya bang, dibilang saya agen jersey. kalau zaman belum ada medsos kan, ketika ada kritikan tajam dari PSSI, ya Iya. kan. Kemudian mereka coba berdiskusi dengan kita, Iya. gitu kan. Dan menjawab di media. Oh gitu ya. iya, terjauh di media. Kalau sekarang kan kadang-kadang kritikan-kritikan yang menurut saya juga kadang-kadang lebay sih Iya. ya, dari netizen lah katakanlah seperti itu, yang mungkin hanya tahu luarnya Dan aja. nggak ada diskusinya bang. Nah itu dia, kadang-kadang capek juga kalau kita mau ngeladenin itu, Iya. gitu loh ya. Diskusinya nggak ada. Kita Nggak ada. padahal kita pengen diskusi. Iya, sekarang kita kalau mau ngajak diskusi, kalau akunnya betul. Nah itu dia. Namanya kadang-kadang nggak Nah, jelas juga, Kalau gambarnya nggak media tahu. kan jelas, Iya. kalau media kan jelas. Siapa yang nulis siapa Iya, jelas. siapa yang nulis? Oh si Iya, A, yuk iya. ajak diskusi kan begitu. Jadi ya itulah bedanya ketika bicara media pers dengan wartawan dan media sosial dengan Iya. netizennya. Tapi kalau boleh saya titip pesan juga nih buat Bang Arya yang kebetulan ada di PSSI kan. Untuk teman-teman di media pers terutama ya, ya saya bukan atau kami gitu ya, bukan minta fasilitas yang berlebih gitu, tapi mohon bisa dibedakan antara pers dengan Iya. media sosial gitu, karena biar bagaimanapun ketika kita pakai ID, Iya. this is pers. Saya bang ini tegas kok, harus ada dari Dewan Pers. Nah ya itu dia. Itu aja kok. Saya mengapresiasi itu, ya saya mengapresiasi itu. Jadi ketika PSSI menerapkan aturan bagi teman-teman yang ingin meliput, salah satu persyaratannya adalah terverifikasi. Terverifikasi Ya. Dewan Saya pikir Pers. itu satu terobosan yang sangat Iya. luar biasa, karena untuk mencegah dan meminimalisir, karena media kan banyak Banyak banget sekarang, banget. banyak banget sekarang. Iya. Kita nggak tahu mana media yang betul-betul Iya. media pers, mana media yang sekedar dibikin oleh individu, Iya. kemudian memanfaatkan .com, Iya, iya. .id dan segala macamnya lah gitu ya. Jadi saya sangat apresiasi itu ya. Saya sebagai ketua di Wartawan senior lah. Senior. sebagai wartawan yang sudah banyak makan asam garamnya di sepak bola, kemudian juga Kayaknya abang bukan aja asam garam lagi tuh bang. kebetulan juga saya ketua di
PWI DKI iya, Jakarta ya. gitu ya. Saya sering mendapatkan masukan dari teman-teman kalau ada kesempatan ketemu dengan pengurus PSSI, tolong sampaikan gitu. Tolong bedain antara teman-teman yang memang bekerja di perusahaan pers dengan influencer, dengan teman-teman yang lebih banyak misalnya untuk media sosialnya begitu. Oke, saya bilang. Karena rules-nya di FIFA tetap Ya itu pers. Iya, itu. pasti tuh Bang. Itu aja, Bang. Nggak mungkin kita lepas dari itu. Makanya Iya. kita pokoknya acuannya apa? Tercatat di Dewan Pers. Iya. Udah. Iya. Selesai. Betul. Gitu aja. Jadi saya setuju itu kalau itu diterapkan, dan saya kan termasuk yang juga mengajukan ID untuk liputan di PSSI ketika ada pertandingan Piala Dunia kemarin. Iya. Ya kebetulan media saya sudah terverifikasi, jadi saya enak aja minta. dapat. Gitu. Aduh. Oke, Bang Kesit. Udah Siap. lama kita ini udah berapa menit kita ngobrol? Ada dari ini ada? Mana? Dari netizen? Siapa yang bakal main gantiin posisi Marcelino, Kevin Dix, Martin Paes dari Timnas 23? Waduh, ini. Waduh, siapa nih? Siapa ya? Ini tergantung pelatihnya yang Pelatih ini. manggil ini. Iya. Tapi kalau kita lihat posisinya Marcelino, Kevin Dix, Martin Paes udah ya, pastilah. Martin Paes sudah pasti nggak bisa main ya. Mobil dulu lah yang main, karena kartu merah kan, Iya. hukuman. Tapi ada Emil. Jadi tenanglah kita. Kevin Dix cedera ya. Cedera. Kemudian kalau mau siapa penggantinya, saya pikir kalau untuk pemain lokal saat ini Yakob Sayuri it's okay kok. Dia pernah dipanggil. Atau mungkin Asnawi lagi. Iya, bisa juga. Di kanan ya kan. Marcelino. Kalau Marcelino menurut saya masih belum tergantikan lah. Ya, dia menurut saya pemain yang lincah betul. Lincah, sangat luar biasa, pemain muda yang menurut saya sangat konsisten lah penampilannya, Marcelino. Oke. Lanjut. Seberapa persen timnas bisa lolos, Bang? Kalau saat ini saya masih memprediksi 80%. Oke. Karena kita masih ada pertandingan menghadapi China dan Jepang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Arya tadi, lawan Jepang kita bisa dapat poin. Jadi ini akan semakin memperbesar peluang Indonesia untuk bisa lolos. Jadi apakah ada perubahan atau masih sama aja setelah dilakukan sama Patrick? Ada perubahan ya. Dari eranya STY ke Patrick Kluivert pasti ada lah. Ya walaupun dari sisi formasi di pertandingan terakhir menghadapi Bahrain itu kan memang kita kembali ke pola 3-4-3 ya. Cuma memang 3-4-3 beda gitu. Iya, 3-4-3-nya beda, artinya sekarang lebih dinamis ya. Menurut saya sekarang lebih dinamis, dan Patrick Kluivert dibantu oleh Alex Pastor dan juga Dendi Lanzat itu lebih bisa berkreasi, kemudian memanfaatkan pergantian yang menurut saya juga sangat bagus ya. Misalnya ketika Kambuaya waktu itu dimasukkan di babak kedua. Ternyata oke. Iya, ternyata oke. Dan itu menjadi menurut saya menjadi selling point yang bagus itu buat Kambuaya, Ricky Kambuaya untuk the next game ya, untuk pertandingan berikutnya gitu. Sayang aja waktu itu tidak berbuah gol ketika dia umpan itu ya. Kemudian apalagi? Lanjut. Jika Paes dan Madeo absen dalam laga kontra Cina, kira apakah Madeo akan bermain dalam squad dan posisi Marcelino diisi oleh Hoki Caraka dari Anda? Tapi Paes tuh pasti Paes pasti nggak main. Martin Paes pasti ganti inilah Emil lah. Iya, pasti Emil. Sekarang pilihannya ya Emil Laudero, orang sudah sudah sah kan, sudah sah, masa nggak dipakai, ya sayang lah. Jadi kalau untuk penjaga gawang, kalau Marcelino, Hoki Caraka, ini apakah Nadio akan bermain dan diturunkan dalam skuad dan posisi Marcelino diisi Hoki Caraka? Hoki Caraka belum, ini pertandingan krusial. Ini pertandingan krusial. Daripada Hoki Caraka, mendingan saya lebih milih Ramadan Sananta aja yang tampil. Iya. Hoki Caraka masih terlalu muda. Ya. Oke. Habis. Terima kasih, Bung Kesit. Siap, sama-sama, Bang Arya. Kritiknya dan masukan-masukannya. Ya. PSSI zaman dulu atau zaman sekarang?
Now, Naturalisasi atau pembinaan usia muda. pembinaan usia muda. PSSI terbuka ke media tapi lambat bergerak atau tertutup tapi cepat bertindak. Oh, tertutup tapi cepat bertindak. Satu kata untuk Bebas Podcast. Luar biasa. Mantap. Bebas berbicara.